Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita awali dengan Bismillahirrahmanirrahim. Salah satu alasan kenapa Anda belajar matematika adalah bahwa salah satu adab terhadap akal kita adalah mengasahnya. Matematika menjadi salah satu instrumen untuk kita bisa mengasah akal pikiran kita biar bisa semakin cerdas, teliti, sistematis. Nah, itu semua adalah hal-hal kompetensi yang kita perlukan. Mau kita jadi apapun nantinya, tentu saja keterampilan berpikir secara cerdas sistematis itu adalah hal yang sangat memudahkan kita nantinya, insya Allah. Jadi, tumbuhkan senantiasa motivasi-motivasi itu agar kita bisa belajar dengan setulus hati. Hadirkan hati Anda dengan tulus. Di sini kita akan belajar tentang determinan matriks. Determinan matriks mempunyai simbol, notasinya adalah garis lurus yang mengapit satu simbol suatu matriks. A misalnya matriks A atau matriks B. Ini merupakan determinan matriks B. Atau dengan menuliskannya det A. Ini juga determinan. Dan determinan ini nanti hasilnya adalah suatu nilai numerik. Bisa positif, bisa negatif. Berikut ini adalah contoh matriks berukuran berapa? 2 kali 2. Baris pertama dan baris kedua, determinannya disimbolkan dengan seperti ini, nilainya sama dengan rumus untuk determinan 2 kali 2, kita mengalihkan unsur diagonalnya. Diagonal itu unsur yang miring ya. A1 kali A2 dikurangi dengan A21 kali A12. Kemudian kalau berdimensi 3 kali 3, maka nanti rumusnya adalah sebagai berikut. Karena diagonalnya itu ada bisa di 3 diagonal. Diagonal yang pertama ini dikalikan ditambah dengan diagonal yang ke sebelahnya. Ini misalkan angka 2 di sini ya, 1 A1 A2 kali A3. Tuliskan di sini. Lalu yang kedua A12 A23 A31 dikalikan. Dan diagonal yang ketiga adalah yang sebagai berikut, rumusnya yang di sini. Kemudian diagonal yang mengarah kanan itu dikurangi, nah ini dikurangi dengan diagonal yang arahnya berkebalikan, yaitu diagonal yang di sini saya sebut diagonal yang keempat. Rumusnya A31 kali A22 kali A13 ditambah dengan diagonal yang selanjutnya ditambah dengan diagonal yang selanjutnya. Seperti ini. Jadi mirip dengan yang matriks 2 kali 2. Kalau yang matriks 2 kali 2 tadi dia hanya ada 4 elemen. Maka langsung diagonal yang mengarah ke kanan dikurang, ini juga ke kanan ya. Diagonal utama dikalikan, kemudian dikurangi perkalian yang diagonal lainnya. Nah, karena yang di sini ada beberapa diagonal, maka semuanya dijumlahkan dulu. 1, 2, 3, kemudian dikurangi penjumlahan dari diagonal yang lain. Ini dalam kurung ya, dikurangi dalam kurung. Jadi dikerjakan dulu yang di dalam kurung. Atau kalau mau dikeluarkan maka menjadi minus 4 dikurangi diagonal yang kelima, dikurangi diagonal yang ke-6. Untuk yang diagonal, nah teman-teman, untuk dua kolom ini merupakan kolom
pertama dan kedua ya, yang dipindahkan sebagai pertolongan. Sebenarnya jika sudah paham, bisa lancar, tidak perlu pertolongan. Jadi langsung nanti yang di sini, ditambah yang di sini, ditambah perkalian yang ini. Nah, tapi ditambahkan seperti ini supaya memudahkan. Jadi preferensi saja. Boleh ditambahkan, boleh tidak. Untuk mempermudah perhitungan. Contohnya, yang pertama, berapakah determinan matriks berikut ini? Pertama kita tuliskan lagi, biasanya di sini soal ya. Misalkan soal ada matriks A sama dengan 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Kemudian berapakah determinan A? Dituliskan determinan A dengan diapit garis lurus sama dengan determinan ini. Ditambahkan 2 kolom pertolongan, kolom yang pertama dan juga kolom yang kedua. Matriks proyeksi, maksudnya adalah yang di sini dipindahkan. Kemudian langsung dikerjakan 1 kali 5 kali 9 ditambah dengan 2 kali 6 kali 7 ditambah dengan 3 kali 4 kali 8. Kemudian dikurangi dengan di sini 753 dikurangi dengan 8 kali 6 kali 1 dikurangi dengan 9 kali 4 kali 2. 9 kali 4 kali 2. 1 kali 5 kali 9 adalah 45. Ini 42 kali 2, 84. 12 kali 8, 96 dikurangi 35 kali 3, 105 dikurangi 48 dan dikurangi 36 kali 2, 72. Hasilnya adalah 0. Oke, hasilnya 0. Kemudian latihan lagi, buatlah matriks dimensi 3 kali 3, kemudian hitunglah nilai determinannya. Silahkan Anda buat sendiri matriks berdimensi 3 kali 3, misalkan adalah matriks B, sama dengan tuliskan sendiri angka-angkanya, kemudian hitunglah berapa determinan B. Buat 3 soal. Kemudian mengenai minor, kofaktor, dan adjoint. Prinsip penyelesaian determinan dengan cara sebelumnya hanya berlaku sampai determinan yang berdimensi 3. Kemudian ada cara lain untuk matriks berdimensi lainnya nanti. Nah, untuk bisa mempelajari metode tersebut, maka kita harus mempelajari apa itu minor dan juga apa itu kofaktor. M11 merupakan minor dari unsur 11. Diperoleh dengan jalan menutup baris ke-1 dan kolom ke-1 dari matriks A. Dari determinan matriks A. Kemudian berarti kalau M12 adalah minor dari unsur A12. Diperoleh dengan jalan menutup baris ke-1 dan kolom ke-2. Contohnya, misalnya ada matriks A seperti ini, maka determinan A sama dengan, ya ini hanya simbolik ya, diganti kurungnya, kemudian mencari minor. M11 tadi definisinya adalah minor dari unsur atau elemen 11. Didapatkan dari menutup baris ke-1 dan kolom ke-1. Maka hanya menjadi 5, 8, 6, 9. Kemudian ini sama dengan 3, ini adalah determinannya. Ini harusnya tandanya adalah lurus ya, garisnya tidak seperti kurung. 5, determinan dari matriks 2 kali 2, langsung 5 kali 9, 45 dikurangi 8 kali 6 adalah 48, sama dengan negatif 3. Kemudian minor 12.
Minor 1, 2 didapatkan dengan cara menutup baris pertama, kolom kedua. Baris pertama, kolom kedua ditutup menjadi 4, 6, 7, 8. Maka determinan dari 4, 6, 7 dan 7 dan 9. Maka determinannya sama dengan 4 kali 9, 36, dikurangi 7 kali 6, 42. Hasilnya adalah negatif 6. Kemudian, minor 1, 3 didapatkan dari menutup baris pertama dan kolom ketiga. Baris pertama, kolom ketiga. 4, 5, 7, 8 dituliskan di sini, maka determinan dari minor 1, 3, 3. 1, 3 ini adalah 4 dikali 8, 32, dikurangi 7 kali 5 adalah 35, sama dengan negatif 3. Kemudian M21 dicari dengan menutup baris ke-2 dan juga kolom ke-1. Sehingga menjadi 2, 3, 8, 9. Kalau dihitung determinannya sama dengan 18 dikurangi 24. Hasilnya sama dengan negatif 6. Dan seterusnya. Itu adalah menghitung nilai minor. Kemudian kofaktor. Nah, kofaktor ini didapatkan dari AIJ sama dengan negatif 1 pangkat I plus J kali dengan MIJ. I plus J ini adalah baris ditambah dengan kolom. Nah, sebenarnya ada cara singkat ya untuk tidak perlu melihat atau menghitung minus 1 pangkat I plus J ini. Setelah teman-teman dapatkan minornya ya, M11 adalah negatif, ini kan M11. M11 sama dengan negatif 3. Kita lihat untuk matriks yang awal tadi, misalnya saya tuliskan A, B, C, D, E, F, G, H, I. A merupakan baris 1 dan kolom 1. Maka di sini I sama dengan 1, J sama dengan 1. Maka I plus J sama dengan 2. Hasilnya adalah genap. Negatif 1 dipangkatkan genap, nilainya pasti sama dengan positif 1. Maka nanti kalau menghitung kofaktor A11, di sini A11 ini adalah baris 1 kolom kedua, berarti ini ganjil. C ini baris 1 kolom ketiga, maka ini menjadi genap. Di bawah sini adalah unsur baris kedua kolom ke-1, dia ganjil. Jadi di sini genap, ganjil, genap. Kalau genap, maka nanti menjadi positif 1 kan? Jadi ini positif. Kemudian kalau ganjil dia pasti negatif. Negatif 1 pangkat ganjil, itu hasilnya pasti adalah negatif. Kemudian 1, 3 ini kan genap, maka nilainya adalah positif. Kemudian di sini ganjil, maka dia negatif. Jadi selang-seling. Positif, negatif, positif, negatif, positif, negatif, positif, negatif, positif. Kalau kita tuliskan ya minornya misalnya. Matriks minor. Terdiri atas tadi M11, M12, M13, kemudian M21, M22, M23, M31, M32, M33. M11 sama dengan didapatkan dari slide sebelumnya. Di sini M sama dengan 11 adalah negatif 3. M12 negatif 6. M13 hasilnya adalah negatif 3. M21 baris kedua kolom ke-1 nilainya negatif 6. M22 negatif 12. M23 negatif 6. M31 adalah negatif 3, kemudian di sini negatif 6 dan negatif 3. Maka nanti nilai kofaktornya
itu misalnya saya simbolkan C ya, kofaktor sama dengan nilai ini tadi yang sudah dikalikan nilai